lomba interpreting bahasa Inggris tingkat mahasiswa. Juara 1, nama Santi Ganes W, utusan dari TBI S1. Hadirin dan taati Allah, jangankan yang mendoakan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang mendoakan kita para kiai, para tuan guru, orang alim, orang-orang yang punya keilmuan, kita saja senang sekali. Dan inilah yang saya dapatkan dari pengalaman orang tua saya. Mohon izin kalau saya katakan, orang tua saya itu tidak bisa membaca, terutama ibu. Yang laki, ahlan wa sahlan Pak Prof, silakan menuju di tempat yang di depan sini. Orang tua kami yang laki hanya kelas 2 SR. Ibu tidak bisa baca tulis baik Al-Quran maupun Latin karena beliau tidak pernah sekolah. Hadirin Allah, sama ibu, di mana-mana majelis ilmu, di mana-mana ada pengajian, selalu beliau hadir dan beliau duduk di tempat yang paling depan. Tujuannya apa, hadirin Allah? Begitu selesai pengajian, yang beliau minta apa? Mohon Tuan Guru doakan anak saya. Dan kadang beliau membawa saya atau anak-anak yang lain untuk hadir. Waktu itu masih kecil. Tidak cukup dengan doa, hadirin Allah. Apa yang diminta oleh ibu saya? Mohon Tuan Guru ludahin anak saya. Diludahin oleh Tuan Guru. Hadirin Allah, kalau sekarang siapa yang mau seperti itu? Mana ada murid mau diludahin? Saya yakin Al-Mukarram Profesor Tuan Guru Faruk Razi juga pernah digituin oleh para ulama terdahulu. Ternyata disitulah keberkahannya, hadirin Allah. Dulu kita, mohon maaf kalau ada Tuan Guru datang, yang kita perebutkan adalah sandal beliau. Siapa? Kalau sekarang kan sandal Tuan Guru saja bisa hilang. Kalau dulu kita Masya Allah saling berebutan untuk membawa sandal Tuan Guru. Belum lagi kalau kita sekarang seperti majelis seperti ini, ada bekas Tuan Guru, itulah yang menjadi tujuan kita. Kita rebut bersama-sama dengan teman yang lain. Untuk apa? Mendapatkan keberkahan. Maka disinilah pentingnya adik-adik terutama mencari keberkahan itu penting. Dan keberkahan itu kadang-kadang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diteorikan. Kita bisa mendapatkannya dari mana saja, terutama mereka-mereka yang memiliki kemampuan, keilmuan yang tinggi, para ulama, para tuan guru kita. Maka apa yang terjadi, mohon maaf oleh Allah, orang tua yang tidak bisa baca tulis, bapak yang hanya kelas 2 SR. Agak santai, tetapi dalam beberapa hal ketika dibutuhkan ketegasan, maka beberapa di antara kami interpreter atau translator ini yang paling dominan dibutuhkan oleh umat dan masyarakat. Yang selama ini kita hanya disibukkan dengan kegiatan berpidato berbahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa yang lain. Tetapi ini kegiatan translation dan interpretation ini, di mana tuntutan 4.0 menjadi sebuah model yang Bapak Ibu di sekolah bisa dikembangkan nantinya. Insya Allah ini akan memberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Saya ingin bercerita sesuatu yang sangat sederhana. Tahun 1986, saya pernah ikut lomba. Lombanya tidak seperti ini, tidak formal seperti ini, tapi lomba ajang maulidan 12 Rabiul Awal. Hafalan yang sungguh sangat luar biasa dilakukan di luar. Saat titik komanya itu masuk, tidak ada bedanya, tidak lepas koma titik. Mungkin saya tanda petiknya itu syukur-syukur tidak disebut itu. Ini menjadi permasalahan sebenarnya bagi kita semua. Sehingga ketika hafalan yang sudah dilakukan selama sekian hari, dengan melihat sekian banyak peserta, di atas panggung hilang suaranya. Ya sama seperti yang pernah saya lakukan ketika lomba azan tahun 1986 ini. Masih ada kaitannya.
Jadi pidato itu mesti harus natural, mesti harus keluar dari hati. Mana yang ada itulah, karena yang paling penting, yang paling dominan bagi kita hari ini yang menganut functional linguistic di seluruh dunia, kita sudah menganut apa? Functional linguistic. Era linguistik fungsi. Di dalam fungsi itu adalah ada istilahnya makna. Berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai spiritual itu, mempertahankan nilai-nilai Islami itu, bukan hanya pengetahuan tentang akhlak, adab, kesabaran, ketaatan, ketekunan, dan itu bukan cuma sekedar itu, tapi mempertahankan nilai-nilai itu dengan melakukan berbagai macam upaya. Ini yang paling berat. Dan ini juga kenapa saya sampaikan ini bisa menjadi tugas berat Bapak Ibu semua ketika mendidik putra-putrinya untuk bagaimana dia bisa selamat untuk masa depan. Kami menginginkan mahasiswa-mahasiswa kami, anak didik kami, orang NTB secara umum, masyarakat NTB secara umum memiliki akhlak dan adab yang sungguh sangat luar biasa. Ini yang saya inginkan. Yang kami inginkan semua bagi guru-guru ini, bahkan dosen-dosen kami semua. Kadang guru, dosen pun tidak bisa menjadi model. Gak mau. Mau ngajar akhlak tapi gurunya tidak berakhlak. Mau ngajar adab tapi gurunya tidak berakhlak juga sebenarnya. Nah, inilah beberapa hal masalah-masalah yang kita temukan pada zaman hari ini. Zaman yang sungguh sangat berat. Kita saja hari ini berat, apalagi anak-anak kita hari ini. Saya bahagia menyampaikan sebagai bahan renungan kita bersama. 2 tahun yang lalu Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan 3 perkara kepada, maaf, kita tak habis menit kepada saya secara pribadi. Dunia sudah tua. Bukan. Yang masuk surga itu sedikit. Ibaratnya seperti gasingan, dia melihat ada besi yang bawah itu. Yang masuk surga sedikit. Perkuat akidah, dan zaman ini adalah zaman akhir. Itu menjadi pondasi saya setiap hari, dan bagi pondasi saya untuk mendidik anak-anak saya dimanapun berada. 3 hal itu beliau sampaikan dan sungguh sangat menggetarkan bagi saya. Perkuat akidah, yang masuk surga sedikit. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita hidup di zaman yang akhir. Itu yang paling penting saya sampaikan. Dan ini bisa menjadi upaya kami, dan alhamdulillah beberapa hari kita sudah melaksanakan selawat yang pertama kali kita adakan di sini di Mataram. Keyakinan saya selama 3 hari tidak pernah diganggu oleh cuaca kita, karena setiap hari ada kita baca selawat di sini menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Semoga ruh-ruhnya, hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW bisa bermanfaat di rumah. Semoga berkah pujian kita. Terima kasih, dan dengan mengucapkan kalimat asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati munasibah hinama nata'ammalu ajyalina minal muslimina lahadal asr, ba'duhum yabta'iduna an syakhsiyati kunna narju. Ideology, social system, information, effectiveness, and efficiency. But keep in mind, because there also MI, SMP Islam, MTS, MA, SMA, dan SMK Islam sederajat tutup huruf Semin Nusa Tenggara Barat dirangkai dengan hari berbahasa Arab sedunia. Diselenggarakan oleh Unit Pengembangan Bahasa
UIN Mataram dengan tema titik dua di atas lambu lagi to promote multitelas. Dan insya Allah berkah ini, insya Allah berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Mas-masan saya. Kedua kalinya, now the question is, how far the ability our country's technology with to be able to compete with the other countries? No, gak ada jawaban. So far. Ladies and gentlemen, have you heard on the Industrial Revolution 4.0? Yeah. One more question. Do you have Android? Yes. Yeah. Do you have internet? Okay. Do you have Facebook? Pisau kita bisa gunakan secara baik untuk memotong makanan, tapi juga kita bisa gunakan untuk melukai orang. Apakah artinya teknologi itu buruk? Tidak. Baik atau buruknya pisau itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Mau bunuh orang? Atau menjadikannya alat untuk memotong makanan supaya pacar, istri atau suami Anda betah di rumah? Ya boleh saja. Jadi teknologi dan sains di dunia 4.0 ini sudah sangat canggih. Hanya saja kita tidak menggunakannya secara maksimal. Kita punya internet yang penuh dengan informasi yang kita butuhkan. Kita tinggal ketik di Google dan itu langsung muncul. Tapi hanya digunakan untuk membuka media sosial saja. Sosial media yang bisa menghubungkan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun, cuma udah habis waktunya. Silakan. Ya. Boleh ya? Lupa jadi nada ini. Pergi berlari. Cakep. Perginya di hari subuh pagi. Enggak usah, enggak jadi. Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih dari Ahmad Jabar Ramadan. Luar biasa ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ahmad Jabar Ramadan, utusan dari MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong. Sebelum kita lanjut, garing UPB garing 12 garing 2019 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 dan 3 pada setiap cabang dan golongan pada kegiatan Live Festival and Book Fair 2019 se-Nusa Tenggara Barat, UPT Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakam kegiatan Language Festival and Book Fair 2019 menimbang A. Bahwa dalam rangka menentukan hasil akhir kegiatan ditetapkan di Mataram pada hari Ahad 29 Desember 2019, Dewan Hakam kegiatan Language Festival and Book Fair 2019 tertandatangani oleh Kepala Pusat Lembaga Bahasa UIN Mataram, Dr. Y. Amin Aziz, MPD. Nomor 1, pada mata lomba Interpreting Bahasa Arab tingkat MA. Juara 1, nama siswa Ismail Fahmi, nama instansi Madrasah Alam Sayang Ibu. Kemudian mata lomba ketiga, Interpreting Bahasa Inggris tingkat MA. Juara 1, nama siswa Ranti Mulyana, nama instansi PMI Dea. Kemudian mata lomba Interpreting Bahasa Inggris tingkat mahasiswa. Juara 1, nama Santi Ganes W, utusan dari TBI S1. Kemudian juara 2, Interpreting Bahasa Arab tingkat mahasiswa. Juara 1 atas nama Mirwan, nama instansi PBA, Pendidikan Bahasa Arab S1. Juara 2 atas nama Jalaluddin, utusan dari 3. Harapan 2 Rini Nursa, utusan dari TBI. Juara harapan 3 Muhammad Zainal Abidin dari TBI. Muhammad Zainal Abidin dari TBI UIN Mataram. Ditandatangani oleh Kepala UPT Pengembangan Bahasa UIN Mataram, Dr. Y. Amin Aziz, MPD.